Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Kembali kita berjumpa di mata kuliah kita, mata kuliah Fisika Dasar. Saya sangat termotivasi hari ini, walaupun suasana agak mendung gitu ya. Tetapi saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian untuk sama-sama belajar ya mengenai konsep-konsep di dalam fisika dasar. Ini adalah konten ya. Fisika merupakan salah satu materi yang tentu saja menjadi pokok dari materi-materi yang harus dikuasai oleh seorang guru IPA. Oleh karena itu, saya berharap kalian bisa mengikuti perkuliahan kita dengan penuh semangat sehingga nanti konsep-konsep yang saya sampaikan yang sebenarnya tidak terlalu kompleks ini ya, ini bisa dipahami dengan benar-benar baik. Untuk tema perkuliahan kita pagi hari ini adalah mengenai konsep dasar kinematika, ya. Jadi ini merupakan materi kedua ya, setelah minggu lalu kita berbicara tentang konsep pengukuran. Dalam kinematika, konsep utama yang kita bicarakan adalah tentang gerak, dan itu akan kalian ajarkan sebagai guru IPA di SMP nanti memang benar tepat setelah konsep tentang pengukuran. Ya, kita awali dari definisi kinematika terlebih dahulu ya. Bidang kajian ini merupakan salah satu bidang dalam ilmu fisika ya. Yang dipelajarinya adalah tentang gerak benda-benda, namun dalam kinematika tidak diperhatikan mengenai sebab-sebab dari adanya gerak tersebut. Jadi yang dipelajari memang tentang geraknya itu sendiri. Dan namanya saja kinematik ya, jadi memang banyak unsur matematiknya di situ ya. Sedangkan yang lebih cenderung mengkaji penyebab dari gerakan itu nanti ada lagi, minggu depan kita akan berbicara tentang itu, yaitu tentang dinamika ya. Jadi kinematika dan dinamika ini sebenarnya sepasang ya. Jadi kalau dalam kinematika gerak itu dipelajari aspek benar-benar aspek geraknya. Tetapi kalau dalam dinamika yang dipelajari justru banyak mempertimbangkan penyebab daripada gerak tersebut serta apa yang mempengaruhi gerak itu. Nah, itu ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini dengan minggu depan ini sepasang ya, tentang gerak. Ada beberapa konsep dasar ya dalam kinematika. Tentu saja kita hanya mengupas sedikit saja di sini, tidak akan banyak berbicara tentang bagaimana penghitungannya dan mendalami masing-masing konsep dasar, masing-masing subkonsep tersebut. Saya berharap pengetahuan tentang konsep dasar ini nanti membuat kalian secara sederhana, secara sekilas itu memahami apa yang menjadi konsep dasar dari kinematika ya. Terdapat 6 subkonsep dari materi kita tentang kinematika pagi ini, dimulai dari jenis gerak, kemudian jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, serta percepatan. Ini adalah konsep-konsep atau istilah-istilah yang mendasari, menjadi dasar daripada bidang kajian kinematik. Tentu saja nanti masing-masing subkonsep ini nanti bisa didalami lebih lanjut, menjadi lebih kompleks apabila kalian benar-benar mendalami kinematika ini. Nah, kita awali dari suatu keadaan ya. Setiap benda berdasarkan tinjauan tertentu, ditinjau dari si pengamat tertentu, itu selalu berada dalam dua kondisi dasar ya, yaitu apakah dia bergerak atau diam. Nah, ini ya. Dua posisi ini tentu saja suatu yang berkebalikan. Jika kita berbicara tentang gerak, maka dua kondisi inilah yang mendasari
kondisi yang dialami oleh sebuah benda. Benda disebut bergerak jika dia mengalami perubahan posisi, ya. Sekali lagi itu ditinjau dari benda-benda di sekitarnya atau ditinjau dari seorang pengamat, nah, itu ya. Kemudian sebaliknya benda disebut diam apabila tidak mengalami perubahan posisi, ya, ditinjau dari pengamat atau benda-benda di sekitarnya. Jadi memang yang menjadi perbedaan di antara istilah diam dan bergerak ini adalah apakah dia mengalami perubahan posisi atau tidak. Tapi ada hal yang penting lagi, bergerak atau tidaknya sebuah benda itu sebenarnya juga ditinjau dari si pengamat itu, bergantung pada si peninjau itu, ya. Maksudnya apa ini, ya? Maksudnya, jadi mungkin kalian akan bertanya, apa maksudnya? Saya ambil contoh begini. Di gambar itu ada penumpang bis, ya. Misalnya bis sedang melaju. Nah, jika kita berbicara, jika si peninjaunya adalah atau si pengamatnya adalah penumpang bis, maka kalian melihat penumpang yang lain itu sedang duduk diam, ya kan? Jadi kalian melihat penumpang lainnya itu duduk diam, tidak bergerak. Namun bagaimana jika ternyata pengamatnya adalah orang-orang yang berada di luar bis? Ini akan menjadi berbeda lagi. Orang-orang yang berada di luar bis akan melihat para penumpang itu bergerak, gitu ya. Para penumpang bis itu bergerak bersama dengan bis yang juga bergerak. Jadi si pengamat di sini menjadi sesuatu penting apakah suatu benda itu dikatakan diam atau bergerak, ya. Sama misalnya sekarang kita sedang tidur-tiduran di sini, ya. Di tanah lapang, ya, sedang tidur-tiduran. Menikmati matahari pagi misalnya. Kalian menganggap kalian sedang diam, ya. Atau teman kalian juga menganggap kalian diam karena tiduran di situ. Tapi jika kita memperluas wawasan kita, misalnya yang mengamati kita adalah seorang astronot yang ada di luar angkasa sana, maka ya mereka melihat kita sedang bergerak bersama bergeraknya bumi, berotasi pada sumbunya, ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa bergerak atau diam itu relatif sebenarnya, tergantung pengamat. Tetapi ya sekali lagi kita harus memastikan bahwa yang menjadi pengamat adalah diri kita sendiri di sini. Setiap kita membicarakan itu bergerak atau diam. Ada 3 jenis gerak di sini, yaitu gerak translasi, yaitu lintasan garis lurus, baik itu gerak vertikal atas bawah, ya, maupun gerak horizontal, ya, gerak ke samping gitu, ya. Jadi gerak translasi ini gerak yang bentuknya seperti garis lurus, misalnya gerak mobil di jalan pada lintasan tertentu yang lurus, ya, atau batu jatuh, ya, kita melempar batu kemudian batu itu jatuh dari atas, geraknya lurus vertikal. Kemudian seorang anak kecil memiliki balon yang bisa terbang itu, ya. Kemudian balon itu dia lepaskan, maka balon akan terbang. Itu juga gerak lurus, ya, gerak translasi yang bersifat vertikal. Yang kedua adalah gerak rotasi atau gerak yang berputar. Benda bergerak memutari suatu sumbu, itu disebut dengan gerak rotasi, ya, atau gerak berputar. Misalnya kita banyak sekali melihat gerak-gerak semacam ini. Misalnya baling-baling pada kipas, ya, kipas angin ini baling-balingnya berputar mengelilingi sumbunya. Putaran roda pada bis, pada sepeda motor. Juga misalnya putaran jarum jam, gitu, ya, dia kan bergerak berputar di situ. Itu namanya gerak rotasi. Bumi mengelilingi matahari, walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung, tapi kita bisa membayangkan itu geraknya adalah gerak rotasi atau berputar. Kemudian gerak bolak-balik, ya. Misalnya pendulum jam, gerak bolak-balik itu selalu kembali ke asalnya, ya. Pendulum jam misalnya gerak bolak-balik seperti ini terus, ya. Nah, itu, ya. Kemudian piston pada mesin sepeda motor kalian tentu bisa melihat berbagai macam
animasi piston pada mesin ya. Seperti itu geraknya kan, bolak-balik. Kemudian senar pada gitar misalnya, atau beberapa alat musik alat musik yang dipetik, senar yang bergerak itu kan bolak-balik geraknya. Dan bolak-baliknya sangat cepat di situ, sehingga gerak bolak-balik yang cepat itu seringkali disebut gerak vibrasi ya. Nah, ini 3 jenis gerak yang ada pada setiap benda bergerak di alam ini ya, baik itu gerak lurus, kemudian gerak melingkar, ataupun gerak bolak-balik gitu ya. Nah, setelah kita berbicara tentang kondisi diam dan bergeraknya benda-benda, sekarang kita mulai mengupas aspek-aspek di dalam geraknya benda. Yang pertama adalah ketika suatu benda bergerak, maka pasti dia memiliki lintasan tertentu ya. Dia kan berubah posisi ya. Benda yang bergerak itu benda yang mengalami perubahan posisi. Nah, perubahan posisi itu disebut dengan jarak ya. Jadi lintasan ya. Lintasan dari benda yang bergerak. Misalnya Anda berjalan dari rumah menuju pasar. Nah, berapa jaraknya? Biasanya besarannya adalah panjang ya, dengan satuan meter atau kilometer di situ. Itu adalah jarak. Jarak adalah jumlah seluruh lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak di situ. Jadi berapa meter Anda berjalan, itulah jarak ya antara titik awal dan titik akhir dari suatu benda yang bergerak ya. Nah, di sini ada istilah yang mirip tetapi sebenarnya berbeda ya. Yaitu perpindahan ya. Perpindahan adalah jarak ya, sama, dia merupakan lintasan ya, lintasan dari suatu benda yang bergerak ya. Tetapi kalau pada perpindahan, lintasannya ini dihitung pada jarak yang terpendek ya. Biasanya berupa garis lurus dari titik awal menuju titik akhir dari suatu benda yang bergerak ya. Itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau ada yang masih bingung, mari kita amati gambar yang ada di slide. Nah, di situ sebuah benda bergerak dari A, B, C ke D ya. Kalau kita berbicara tentang jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dari A, B, C, D itu, maka jaraknya itu adalah 6 tambah 2 tambah 5 meter. Berarti jarak tempuhnya adalah sebesar 13 meter. Kenapa? Karena jarak adalah jumlah keseluruhan lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak ya. Nah, ini agak berbeda dengan perpindahan. Perpindahan itu yang betul-betul dilihat itu pergeserannya, bukan lintasannya. Maka yang dihitung itu langsung pada titik awal dan titik akhirnya, yaitu A dan D. Nah, itu perpindahannya sepanjang A dan D itu. Tinggal diukur itu berapa. Itulah perpindahannya. Jadi pasti beda antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak, dia tidak memperhitungkan arah. Yang penting seberapa besar lintasannya, seberapa panjang lintasannya. Tetapi kalau perpindahan, dia betul-betul dipengaruhi oleh arah daripada gerak tersebut. Jadi kalau arahnya kadang berkebalikan dengan gerak yang pertama, yaitu mengurangi perpindahannya kan. Nah, walaupun pada jarak tempuhnya tetap aja makin panjang. Itu contoh perbedaan antara jarak dan perpindahan. Saya berharap kalian paham, tapi kalau belum paham mungkin akan perlu dibaca lagi, kemudian nanti kita diskusikan. Berikutnya, setiap benda yang bergerak itu pasti ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kita bayangkan orang-orang yang sedang lomba lari di situ kan. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang dia lebih cepat daripada yang kalah. Atau kalian sedang berada di jalan raya, yang nggak mungkin semua kendaraan itu berbarengan ya.
lajunya berbarengan menutup jalan begitu. Pasti satu-satu di jalan itu. Ada yang nyalip ya, ada yang membiarkan dirinya disalip ya. Nah, sehingga kecepatan masing-masing kendaraan itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cepat lambatnya sebuah benda diukur dari kecepatan gerak benda tersebut ya. Berapa kecepatannya itu menentukan apakah dia tiba lebih dulu dan yang lain lebih akhir dalam perjalanan mereka ya. Nah, itulah yang disebut dengan kecepatan. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan kecepatan. Jadi kecepatan ini menentukan apakah sebuah benda yang bergerak itu disebut cepat dibanding yang lain atau lebih lambat dibanding yang lain. Saya yakin sebenarnya kalian sudah paham ini, apalagi ini merupakan pembahasan kita sehari-hari ya. Tetapi mari kita bahas ini agak lebih detail, kemudian betul-betul secara konsep kita pahami agar tidak ada kekeliruan ya. Kecepatan benda diukur dari berapa jarak. Nah, jadi yang berperan di situ adalah jarak ya, bukan perpindahan, tapi jarak tempuh. Jarak itu ya seberapapun arahnya, kemanapun arahnya dan seberapapun dia bergerak, ya jaraknya selalu bertambah gitu ya. Nah, kecepatan itu yang dipertimbangkan adalah jaraknya. Berapa jarak yang ditempuh oleh benda yang bergerak itu pada waktu tertentu. Nah, biasanya satuannya meter per sekon. Ya, meter itu menunjukkan jarak, sekon itu detik ya, waktu ya. Jadi berapa meter dalam setiap sekon ya. Kalau itu cepat sekali ya. Tapi biasanya pada kendaraan-kendaraan dalam kehidupan sehari-hari satuannya menjadi kilometer per jam. Jadi kalau kita melihat speedometer sepeda motor kita itu angkanya menunjukkan kilometer per jam ya. Kilometer menunjukkan jarak, jam menunjukkan waktu. Rumusannya menjadi mudah untuk mengetahui kecepatan. V atau kecepatan sama dengan S jarak dibagi dengan waktu. Saya berharap mudah, jadi kalian bisa menghitung kecepatan, misalnya kalian dari rumah menuju pasar butuh berapa waktu, berarti tinggal menghitung jarak dari rumah ke pasar itu berapa dibagi dengan waktu, maka itulah kecepatan kalian. Selain kalian bisa melihatnya di speedometer sepeda motor kalian. Gitu ya. Ada dua jenis kecepatan, yaitu kecepatan beraturan atau uniform speed. Artinya pada setiap detiknya atau pada setiap jangka waktu tertentu, kecepatannya tetap. Kemudian ada kecepatan yang tidak beraturan, non-uniform speed. Benda-benda yang kecepatannya beraturan biasanya memang di setel sejak awal itu otomatis ya. Misalnya kereta api dalam waktu tertentu biasanya kecepatannya tetap, atau pesawat itu ya, kecuali dia dirubah setelannya itu ya. Atau benda-benda tertentu misalnya kipas angin, kita setel, kita hidupkan, kemudian kita tinggalkan. Dia akan berputar terus dengan kecepatan yang beraturan, artinya tetap. Tapi kalau kita berbicara tentang berbagai macam gerakan di sekitar kita, biasanya banyak yang berlangsung dengan kecepatan yang tidak beraturan atau non-uniform speed ya. Saya lanjutkan ke istilah berikutnya. Jadi tadi ada jarak, ada perpindahan. Kalau kecepatan itu dipengaruhi oleh jarak, nah sekarang ada istilah baru yang disebut dengan kelajuan. Kelajuan ini tidak dipengaruhi oleh jarak, tapi dipengaruhi oleh perpindahan ya. Perpindahan itu berarti dipengaruhi oleh arahnya ya. Jadi untuk menghitung kelajuan berarti kita harus mempertimbangkan arahnya kemana dulu dan titik awal dan titik akhirnya itu berapa jaraknya dibagi dengan waktu ya. Jadi seperti itu. Kelajuan memperhitungkan perpindahan suatu benda yang bergerak selama waktu tertentu. Rumusnya sama ya sebenarnya, itu VS per T ya. Tapi V di sini bukan kecepatan lagi, tapi kelajuan ya. Ada 3 jenis kelajuan, yaitu kelajuan beraturan, kelajuan variabel atau yang berbeda-beda itu ya. Kemudian ada kelajuan rata-rata. Jadi kelajuan rata-rata itu menghitung
kelajuan dari suatu gerak yang dibagi-bagi ya beberapa waktunya, kemudian masing-masing waktu tersebut dihitung kelajuannya, kemudian nanti dirata-rata. Ini kelajuan rata-rata, rumusnya seperti di situ. S per T, tapi di situ ada S akhir ditambah S awal gitu ya. Kemudian waktu akhir dikurangi waktu awal gitu ya. Jadi berapa waktu yang ditempuh, yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan itu. Kemudian jarak perpindahan masing-masing dari kelajuan tersebut, masing-masing dari perjalanan tersebut dihitung, dijumlah, dibagi dengan waktu. Yang lebih mudah tentu saja adalah menghitung kelajuan pada masing-masing sekat waktu tertentu ya. Jadi kemudian kita hitung nanti rata-ratanya. Nanti akan ada latihan setelah ini untuk menghitung kecepatan atau kelajuan dari suatu benda agar kalian bisa lebih paham di situ ya. Yang terakhir ada konsep tentang percepatan ya. Di situ saya mau melihat waktu dulu ya, karena ini kebetulan Zoom kita adalah Zoom yang gratisan sehingga saya dibatasi waktu kita yaitu 40 menit. Jadi saya perlu mengatur kecepatan berbicara saya di sini. Yang terakhir konsep kita adalah percepatan ya. Jadi suatu benda yang bergerak dengan kelajuan atau kecepatan tertentu itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu berubah-ubah ya. Jadi jarang ada yang bisa melaju atau memiliki kecepatan yang selalu konstan atau beraturan. Kecuali memang itu suatu mesin ya yang di-setel otomatis, misalnya kipas angin atau laju kereta api misalnya ya. Itu kemungkinan bisa memiliki kecepatan yang teratur ya, atau kelajuan yang teratur. Tetapi kalau kita berbicara tentang gerak yang alami, misalnya bagaimana kita berjalan, kita naik kendaraan yang kita atur bukan otomatis, kemudian kita melihat gerak dari pohon yang bergerak, yang ditiup angin, hewan yang dikejar oleh hewan lain, semuanya bergerak secara tidak teratur. Kadang lebih cepat, kadang melambat. Ya, makanya ada istilah percepatan. Percepatan ini merupakan perubahan kecepatan atau perubahan kelajuan dari suatu benda yang bergerak. Ya. Jika benda itu mengalami peningkatan kecepatan, maka disebut dia mengalami percepatan. Ya. Percepatan disimbolkan dengan huruf A, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu acceleration ya. Jadi karena dia bahasa Inggrisnya acceleration maka hurufnya menjadi A ya. A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal ya. Jadi kalau dia lebih cepat, otomatis kecepatan akhirnya kan lebih tinggi ya. Kecepatan awalnya lebih rendah. Maka otomatis itu nilainya menjadi plus dibagi waktu. Berapa percepatannya? Dikatakan benda tersebut mengalami peningkatan kecepatan atau percepatan. Tetapi jika ternyata agak melambat, tentu saja kecepatan akhir akan lebih kecil daripada kecepatan awal, sehingga nilainya akan menjadi minus di situ ya. Ya kita mengatakan itu benda mengalami perlambatan atau ya percepatan negatif di situ ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari kan tidak ada percepatan negatif. Kalau dalam kehidupan kita di bumi ini secara khusus benda-benda yang jatuh ke bumi itu akan mengalami percepatan. Ya, misalnya sebuah benda yang dijatuhkan dari pesawat ya, ternyata setelah dihitung, misalnya para penerjun payung gitu ya, ketika mereka menjatuhkan diri, ternyata mereka mengalami peningkatan kecepatan ya, makin lama makin cepat dia. Jadi
Kenapa kok makin cepat? Karena ada gaya yang menarik benda di permukaan bumi dengan semakin kuat. Semakin dekat bumi, semakin ditarik ya. Jika dia dijatuhkan ya. Nah, ini dikenal dengan percepatan gravitasi. Berapa besar percepatannya? Kalau dihitung yaitu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, cara menghitung percepatannya sama seperti tadi itu ya. Jadi pada jarak tertentu A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu, dan hasilnya untuk percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau kadang-kadang kalau untuk anak-anak sekolah ya yang masih level rendah gitu, misalnya anak SMP awal atau anak SD bahkan, percepatan gravitasinya dibulatkan menjadi 10 agar untuk menghitungnya menjadi lebih mudah. Itu demikian mahasiswa sekalian, konsep-konsep dasar dari bidang kajian kinematika. Tentu saja yang saya jelaskan di sini adalah penjelasan-penjelasan ringkas dan sangat sederhana. Saya berharap dari penjelasan ringkas dan sederhana ini kalian bisa betul-betul paham ya sebelum nanti berlanjut ke pemahaman yang agak lebih kompleks. Karena ada yang mengatakan di sini background-nya beda-beda, ada yang betul-betul IPA, tapi ada yang IPS gitu ya. Jadi memang saya memberikan kalian konsep-konsep dasar yang membuat pemahaman menjadi lebih mudah dulu. Itu yang bisa saya jelaskan. Setelah ini mungkin ada sesi diskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan untuk kita tanya jawab di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tidak lupa pada minggu ini kita akan melakukan praktikum mandiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.